Misteri ikan dewa penghuni pemandian Cibulan Kuningan. Ikan dewa yang terdapat di Kuningan, Jawa Barat ini konon dahulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Para prajurit itu pun dikutuk menjadi ikan. Jadi penasaran kan dengan ikan ini? Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, terus like, share, dan komen. Terima kasih. Ikan kancra bodas atau sering disebut dengan ikan dewa memiliki nama ilmiah Tordouronensis. Ikan ini memiliki badan yang besar, memiliki panjang sekitar 60 cm, memiliki sisik besar dan kepalanya mirip dengan ikan emas. Namun postur panjang ikan ini mirip ikan arwana. Oh iya, selain menyimpan misteri tentang pemerintahan Prabu Siliwangi, ikan ini juga memiliki keunikan. Ternyata, selain jinak pada manusia, ikan ini tidak berbau amis dan kolam tempat ikan ini tinggal juga selalu bersih. Uniknya lagi, ikan yang satu ini menyukai buah apel merah. Ikan ini juga menyukai berondong jagung layaknya manusia. Ada hal aneh dan masih menjadi misteri tentang ikan dewa. Ketika air di dalam kolam hilang, maka ikan dewa juga akan hilang entah kemana. Namun, ketika kolam sudah terisi air, ikan-ikan tersebut akan muncul kembali loh. Sayangnya, ikan ini terancam punah karena kerusakan hutan dan penangkapan secara berlebihan. Habitat ikan dewa adalah daerah hulu sungai yang memiliki aliran air yang cukup deras, jernih, memiliki oksigen yang tinggi, suhu air dingin, dan dasar perairan berbatu. Karena ikan dewa termasuk ikan langka, maka hewan ini dikeramatkan di beberapa daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Masyarakat setempat menganggap ikan ini adalah ikan suci. Hukum adat setempat melarang orang untuk membunuh dan memakan ikan ini. Meski begitu, kita diperbolehkan untuk berenang bersama ikan dewa dan memegangnya. Ikan-ikan dewa ini bisa kita temui di pemandian Cibulan, Desa Manis Kidul, Kuningan, Jawa Barat. Cibulan adalah objek wisata pemandian air dingin di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Objek wisata Cibulan merupakan salah satu objek wisata tertua di Kuningan. Objek wisata ini diresmikan pada tanggal 27 Agustus tahun 1939 oleh Bupati Kuningan saat itu, yaitu R.A.A. Muhammad Ahmad. Sebagai catatan, selain di Cibulan, terdapat 3 tempat rekreasi sejenis di Kuningan, yaitu Kolam Linggarjati di Komplek Taman Linggarjati Indah, Kecamatan Cilimus, Kolam Cigugur di Kecamatan Cigugur, dan Kolam Dharma Loka di Kecamatan Dharma. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Manis Kidul dan masyarakat Kuningan pada umumnya, ikan dewa yang ada di kolam Cibulan ini konon dahulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Singkat cerita, prajurit-prajurit pembangkang tersebut kemudian dikutuk oleh Prabu Siliwangi sehingga menjadi ikan. Konon, ikan-ikan dewa ini dari dulu hingga sekarang jumlahnya tidak berkurang maupun bertambah. Apabila kolam dikuras, ikan-ikan ini akan hilang entah kemana. Namun saat kolam diisi air, mereka akan kembali lagi dengan jumlah seperti semula. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, sampai saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan ini karena ada kepercayaan bahwa barang siapa yang berani mengganggu ikan-ikan tersebut akan mendapatkan kemalangan. Di dalam objek wisata ini terdapat 2 kolam besar yang berbentuk persegi panjang. Kolam pertama berukuran 35 x 15 meter persegi dengan kedalaman sekitar 2 meter. Sedangkan kolam kedua berukuran 45 x 15 meter persegi yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama
kedalaman 60 cm dan bagian kedua berkedalaman 120 cm. Kedua kolam ini selalu dikuras sekali dalam 2 minggu atau bisa lebih. Hal itu tergantung kebersihan air. Setiap kolamnya dihuni oleh puluhan ikan yang berwarna abu-abu kehitaman dan disebut sebagai Cancrabodas atau ikan dewa atau Tordurenensis. Ukurannya berbagai macam mulai dari yang panjangnya 20-an cm hingga 1 meter. Ikan dewa adalah sejenis ikan yang dikeramatkan oleh penduduk di sekitar wilayah Desa Manis Kidul karena dipercaya mempunyai keistimewaan tertentu. Meski semua kolam itu dihuni puluhan ikan Cancrabodas atau ikan dewa, kolam-kolam di Cibulan dibuka sebagai kolam pemandian umum. Tempat rekreasi ini dilengkapi pula dengan fasilitas khas tempat pemandian, seperti tempat ganti pakaian, 6 buah kamar kecil dan 2 buah kamar mandi untuk tempat bilas seusai berenang. Selain kolam dengan ikan dewanya yang jinak, di sudut barat pemandian ini juga terdapat 7 sumber mata air yang dikeramatkan yang bernama 7 sumur. 7 mata air ini berbentuk kolam-kolam kecil yang masing-masing mempunyai nama tersendiri, yakni Sumur Kejayaan, Sumur Kemuliaan, Sumur Pengabulan, Sumur Cirancana, Sumur Cisadane, Sumur Kemudahan, dan Sumur Keselamatan. Di antara ketujuh sumur ini, konon ada salah satu sumur yang berisikan kepiting emas, yaitu Sumur Cirancana. Apabila ada orang yang sedang mujur dan dapat melihat wujud dari kepiting emas itu, maka segala keinginannya akan terkabul. 7 mata air itu terletak mengelilingi sebuah petilasan yang konon merupakan petilasan Prabu Siliwangi ketika ia beristirahat sekembalinya dari perang melawan Kesultanan Mataram. Petilasan itu berupa susunan batu seperti menir dan batu patung harimau loreng atau lambang kebesaran Raja Agung Pajajaran. 7 sumur dan petilasan Prabu Siliwangi ini sering dikunjungi orang untuk berziarah, terutama pada malam Jumat Kliwon atau selama bulan Maulud dalam penanggalan Hijriyah. Mereka percaya bahwa air di tempat itu akan membawa berkah dan dapat mengabulkan permohonan mereka. Air di Cibulan selalu bersih, bening, sejuk, dan melimpah meskipun pada musim kemarau panjang. Itulah sebabnya, selain sebagai tempat rekreasi, Cibulan juga dijadikan sebagai sumber air untuk perusahaan daerah air minum atau PDAM Kuningan dan dimanfaatkan Pertamina untuk memasok kebutuhan air bersih di 2 komplek miliknya, yaitu Padang Golf Ciperna di kota Cirebon dan kantor daerah operasi Hulu Jawa Barat atau DOHJBB di Klayan, Kabupaten Cirebon. Kolam pemandian Cibulan juga menjadi sumber pendapatan bagi penduduk Desa Manis Kidul dengan menjadi pedagang asongan atau membuka warung makan di sekitar tempat itu. Saat ini terdapat 20 warung permanen di luar kompleks kolam dan 14 pedagang asongan resmi yang diizinkan berjualan di dalam kompleks kolam. Mereka kebanyakan menjual minuman ringan dan makanan kecil, serta makanan ikan berupa kacang atom dan ikan wader. Wana wisata ini dapat dicapai dari kota Kuningan dan dari kota Cirebon. Terletak di jalur Jalan Raya Kuningan Cirebon. Kondisi jalan umumnya beraspal dan baik, dapat dilalui kendaraan beroda 2 dan roda 4, dengan jarak rute perjalanan sebagai berikut. Kuningan sampai Cibulan kurang lebih 10 km, dan dari Cirebon ke Cibulan kurang lebih 20 km. Cibulan yang mengandung nilai sejarah, legenda, dan tempat wisata dapat dijadikan rangkaian tujuan wisata jika kita berkunjung ke wilayah Kuningan. Udara khas pegunungan nan bersih
Jauh dari polusi ditambah dengan pemandangan yang indah, Gunung Ciremai selalu menawarkan keindahan wisata Cibulan dan sekitar Kuningan. Tempat wisata Cibulan ini dibangun lantaran karena potensinya sebagai tempat wisata keberadaan ikan dewa. Selain para pengunjung bisa melihat ikan dewa, para pengunjung juga bisa berenang bersamanya. Ikan dewa atau ikan kancera putih bersisik putih mengkilap tidak akan mengganggu manusia yang ingin berenang bersamanya. Malah, seakan-akan mereka merasa senang karena kadang-kadang sambil berenang mereka mengikuti seolah-olah ingin bermain bersama. Sambil berenang bisa menyentuh ikan tersebut yang terlihat jinak. Kalau malas berenang, bisa juga foto bersama ikan dengan cara mengangkat ikan tersebut ke darat. Ada beberapa ekor yang jinak dan bisa diangkat ke darat karena sering dipijat-pijat dan dielus-elus. Nah, itulah tentang ikan dewa penghuni pemandian Cibulan, Kuningan, Jawa Barat. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.